mendapatkan apa yang kita dapatkan harusnya di sekolah. Oke, kita coba kembali menghubungi narasumber kita pagi ini. Ada Saiful Katebang di ujung telepon. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bang Saiful. Selamat pagi. Salam sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Bang Saiful, kalau Ya, kita ikuti media-media khususnya untuk di Batam beberapa belakangan terakhir ini ada pemberitaan terkait tentang bullying yang terjadi di sekolah, Bang ya. Iya. Iya, dan itu pelakunya adalah teman-temannya dan juga ada beberapa oknum guru gitu ya, Bang ya. Halo? Oke, kayaknya terputus kembali. Kita coba hubungi kembali pendengar narasumber kita. Ada Bung Saiful Katibang ya. Tadi kita sudah coba terhubung dan beliau juga sudah mengetahui dan telah mengikuti terkait tentang kasus tersebut. Nanti kita mau tanyakan bagaimana tanggapan dari seorang pemerhati pendidikan terkait tentang kejadian ini ya. Karena memang sesuatu yang sangat cukup aneh, memprihatinkan gitu ya. Cukup aneh dan juga memperhatikan kenapa hal tersebut bisa terjadi, bahkan guru juga ikut menjadi pelakunya. Bang Saiful? Iya, gimana Pak? Oh iya, sudah terhubung kembali Bang ya? Iya. Suara saya jelas di sana Bang? Jelas, alhamdulillah. Jelas ya, alhamdulillah ya. Oke, Bang Saiful, bagaimana menanggapi kejadian hal tersebut? Bullying terjadi di sekolah oleh teman-temannya dan juga berapa oknum guru. Oke, terkait masalah bully ya, sebaiknya kita semua ini mulai sadar bahwa bully itu bukannya tidak ada, tetapi lebih ke arah tabu, gitu. Karena memang kita semua tuh mungkin enggan membahasnya, gitu. Dan juga terjadi di beberapa kasus. Tadi kan saya sempat dengar juga pemaparan dari Pak Joshua terkait masalah kasus yang tengah terjadi di salah satu sekolah di Batam itu, mulai dari kronologi kejadiannya sampai penyebab guru-gurunya guru yang bersangkutan diberhentikan gitu kan. Nah, kalau kita cermati memang sebenarnya ada upaya untuk kalau kita bilang itu menutup-nutupi masalah ini, karena kan yang dipastikan sekolah juga pastinya khawatir bahwa kasus ini nantinya akan merusak nama baik sekolah itu sendiri gitu. Apalagi kasus ini sudah terblow up sampai ada di berita-berita dan segala macamnya. Nah, yang sebenarnya ini yang sangat kita sayangkan gitu, karena upaya kita sejauh ini bukan untuk menentang pembulian itu tadi gitu, tapi kita masih berupaya untuk ya menjaga kehormatan nama baik sekolah dan segala macamnya. Padahal kan sebenarnya kasus pembulian ini sudah cukup fatal ya, gitu kan, karena gini juga seperti feature yang tadi kita sempat dengarkan gitu kan, ironis sekali bahwa Batam mendapatkan penghargaan kota layak anak berkali-kali gitu, tetapi kasus kekerasan seksual terhadap anak itu justru 52%, di atas 50%-nya itu terjadi di kota kita. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang sangat miris, karena fokus kita sejauh ini adalah formalitas, publikasi, dan segala macamnya, tetapi kita tidak menyentuh esensinya dari masalahnya kita ini. Dan terkait masalah kasus pembulian gitu kan, kenapa semakin marak? Ya, alhamdulillah semakin terpublikasi sebenarnya. Sebenarnya lebih terpublikasi gitu Bang ya? Sebenarnya lebih terpublikasi saja gitu, karena kasusnya ini mungkin sudah mengakar gitu. Sudah mengakar, jangan-jangan sebelum kita lahir kasus seperti ini sudah terjadi. Dan kalau dibilang miris kenapa terjadi oleh guru, dilakukan oleh guru, bukan cuma dilakukan oleh murid ya, tetapi juga dilakukan oleh, kita stop menggunakan kata oknum ya, karena kita itu jujur saja tidak akan menyelesaikan masalah. Dilakukan oleh guru, yaitu karena memang hal tersebut sudah lama terjadi gitu, sudah menjadi pembiasaan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Stop kita untuk sekedar memperbaiki kemasan saja, tapi rusak dari dalam, seperti itu Pak. Jadi kalau Bung Saiful melihat kasus ini terjadi, ada beberapa oknum guru yang seharusnya memberikan pendidikan atau memberikan layanan yang layak kepada anak-anak tersebut, tapi justru dia ikut-ikutan untuk melakukan bullying ini. Sebagai seorang pemerhati pendidikan, seharusnya apabila terjadi bullying, bagaimana seharusnya sikap seorang guru kepada anak-anak tersebut, Bang? Iya,
terkait masalah bully, kita fokuskan ke ke lingkungan sekolah lah dulu sebenarnya. Kenapa bully ini begitu bahasanya subur ya, bangkit begitu subur gitu? Karena memang kita mulai dari masalah pertamanya aja. Jadi kita juga harus tahu bahwa pengetahuan kita terhadap bully itu harus bukan diperbaharui saja, kita harus punya pengetahuan yang benar terhadap bully itu sendiri gitu kan. Karena bully itu juga bukan cuma ya tindakan perundungan sampai ke arah fisik gitu. Karena bully itu sendiri kalau sejauh ini yang disepakati itu kurang lebih ada lima jenis bully lah ya gitu. Jangan-jangan ya karena ketidaktahuan kita, jangan-jangan kita sendiri adalah pelaku gitu bullynya, bahkan kita juga adalah korban. Tetapi karena kita menganggap ini hal yang lumrah, wajar gitu. Tindakan bully ini pun kita wajarkan akhirnya ya. Pertama ya verbal bully ya. Bully yang nah ini mungkin hal yang satu inilah yang paling sering dilakukan oleh tenaga pendidik ya. Kita hari ini harus mulai menyadarkan semuanya bahwa verbal bully itu sesuatu yang merusak hati, sangat fatal gitu. Lalu yang berikutnya adalah physical bullying, perundingan dalam bentuk fisik ya. Perundingan ini mungkin yang orang-orang banyak menerima sebagai inilah bully yang sesungguhnya gitu. Karena nanti kalau udah sampai ke tahap ini baru yang disebut dengan bully. Lalu yang berikutnya ada social bully. Nah ini yang sangat mengerikan, social bullying ini gitu kan. Ini kalau seandainya kalau seandainya di antara kita ada yang sering nonton series Korea tentang anak-anak sekolah, ini social bullying ini kita bisa dapat edukasi apa itu social bullying, karena nanti secara sosial anak itu mendapatkan bullying itu artinya tidak dari 1-2 orang, bahkan oleh sistem pun dia dibully gitu kan, ada perlakuan berbeda dan segala macam. Lalu yang di era kita tentu ada yang namanya cyberbullying gitu kan. Nah di mana di dunia ini, di ranah itu, semua orang itu yang mungkin di dunia nyata dia adalah orang yang santun, tetapi di dunia cyber itu dia bisa menjadi pembuli yang mengerikan gitu. Cyberbullying itu. Lalu yang berikutnya adalah yang ini yang mungkin kadang-kadang orang melakukannya ini, orang mengukurnya ini pada level yang berbeda, bukan lagi bullying tetapi lebih kepada kriminal ya, seksual bullying gitu, di mana anak-anak kita gitu yang mempunyai kekuatan tidak terlalu kuat gitu, itu menjadi sasaran empuk gitu ya terhadap seksual bullying. Bahkan yang mirisnya lagi, seksual bullying ini bukan terjadi kepada anak-anak, oleh orang-orang yang orang tua atau mungkin yang usianya sudah dewasa gitu, tetapi bahkan dilakukan oleh sesama seumuran mereka. Nah ini yang nantinya jadi sulit sekali untuk dideteksi ini tindak kriminalnya kemana gitu. Bahkan yang sangat disayangkan nantinya para pelakunya itu lebih diberikan edukasi, karena mereka itu anak-anak yang di bawah umur lah. Jadi itu dia tadi tahap pertamanya, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh sekolah. Ya memang kita punya pengetahuan dulu pertama terhadap bullying itu apa, karena memang bullying itu sudah luas pemaknaannya. Lalu yang berikutnya adalah ya kita deteksi tingkat bully itu sejak dini gitu kan. Dan memang ini harus gimana ya, kita bilang sekolah itu kan pasti punya BK ya, guru BK, bahkan kalau bisa guru BK-nya lebih dibanyakin daripada guru mata pelajaran kalau bisa. Agar apa? Karena faktor-faktor lain di luar penerapan akademis itu kan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak gitu. Dan juga memang kadang-kadang guru sudah tidak sanggup lagi untuk menanggulangi itu gitu, seperti harus mendeteksi anak bagaimana masalah pribadi dia di sekolah, di rumah dan segala macamnya, atau hal-hal lain yang bisa mempengaruhi anak. Guru mata pelajaran itu sudah fokus sama pelajaran, sudah capek dengan meriksa nilainya dan segala macam, memberikan pelajaran berjam-jam di dalam ruang kelas. Nah, memang kita harus deteksi sejak dini gitu kan. Ada perubahan perilaku sekecil apapun pada anak itu bisa jadi adalah sesuatu masalah yang nantinya akan jadi besar. Jadi jangan sampai disepelekan gitu. Dia yang awalnya mulai ceria, beberapa hari belakangan murung, jangan dicuekin, tanyakan. Gitu kan. Ada mungkin bekas cubitan sedikit gitu kan, yang saya bilang anak sekarang nggak boleh cengeng dan segala macam. Jangan seperti itu, tanyakan. Bisa jadi itu awal mula dari masalah yang sangat besar gitu. Jadi harus dideteksi sejak dini. Lalu berikutnya adalah, nah ini yang nggak tahu ya, sampai sekarang ini belum ada kampanye serius untuk memberikan sosialisasi terhadap bullying. Bahkan anak-anak yang bisa menjadi pelaku pun ya
wajar anak-anak tidak tahu bahwa itu adalah hal yang bermasalah, dia gangguin temannya, dia dari segala macamnya. Tetapi dari setidak tahunya mereka sudah melakukan hal-hal yang mengerikan, bahkan kadang-kadang mereka ngebully teman dia sambil direkam, ngebully sambil live, ngebully dengan alasan bercanda dan segala macam yang tadi Mas Joshua sampaikan bahwa yang di mana di Padang Lawas ya, sampai nenek-nenek ditendang dan mereka santai aja bilang ya itu cuma bercanda. Level akhlaknya udah cukup miris ya. Jadi memang ya bullying itu harus menjadi apa ya, isu yang kita semua sadar gitu, dan harus diberikan sosialisasi bagaimana cara menangkalnya. Apa saja itu yang disebut dengan bullying, kita harus sadarkan semua di antara kita bahwa bullying itu tidak bisa dibenarkan gitu kan, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu harus kita berikan sosialisasi. Lalu yang berikutnya lagi, nah ini yang harus kita benar-benar tahu gitu kan, harus kita deteksi bahwa memberikan dukungan pada korban itu sangat penting. Ya, mayoritas bahkan hampir semua korban enggan berbicara sampai nanti dia pada tahap yang benar-benar memprihatinkan. Ya, sampai orang lain sudah berhasil mendeteksi karena memang kelihatan banget, barulah kasus ini terjadi gitu. Kita harus memberikan dukungan pada korban gitu. Bahkan ada hukum yang benar-benar dimainkan sehingga nanti korban-korban itu malah cenderung menjadi tersangka dan segala macamnya gitu kan. Di beberapa sekolah itu benar-benar terjadi, Pak, gitu kan, karena memang apa, apalagi kalau nanti korbannya murid ya, gitu kan. Murid itu kan punya status sosial ya yang tidak terlalu tinggi kalau harus dibandingkan dengan guru atau murid-murid lain yang punya orang tua, punya pengaruh terhadap sekolah itu gitu. Oke. Nah, dukungan ya oke, lanjut Pak. Ya, Bang Saiful, memang saya tadi sangat setuju terkait tentang Bang Saiful mengingatkan terkait tentang mendeteksi bullying ini sendiri. Jadi perlu ada pengetahuan bagi siswa, guru-guru apa itu bullying gitu Bang ya, karena bullying ini sekarang sudah meluas sekali, bahkan juga ada yang verbal yang mungkin samar sekali, tidak kelihatan ternyata hal tersebut adalah bullying. Bahkan juga anak-anak sekarang banyak yang ikut-ikutan tren sosial media yang dinamakan prank ya, membuat konten lucu-lucuan padahal prank tersebut sudah berbau bullying. Nah, itu bagaimana Bang Saiful menanggapi? Iya, benar-benar harus melalui jalur edukasi sih sebenarnya gitu. Bagaimanapun juga kan, karena kita juga harus memberikan pemahaman gitu bahwa kita ini sebenarnya ya dimulai dari bagaimana kita mengenal bangsa kita ya sebenarnya gitu. Bangsa kita ini kan tidak bisa disama-samakan dengan bangsa lain gitu. Dan ya di era sekarang, di era sosial media yang hampir tidak ada batasnya ini ya, memang nyaris sekali tidak ada batas, bahkan batas pun bisa diterobos melalui VPN dan segala macam, mungkin bahasanya seperti itu gitu. Nah, ya yang jadi masalah yaitu dia tadi gitu, ketidaktahuan mau mengikuti tren dan segala macam, dan pada akhirnya kita terjerumus pada hal-hal yang sebenarnya ya nggak perlu. Kayak contohnya kalau kita ngikut tren kayak prank dan segala macamnya gitu, karena alasan cuma untuk ngikut gitu. Karena memang ya sih, kalau kita mau bahas lebih jauh, kita lupa gitu kalau kita ini bangsa yang sebenarnya seperti apa gitu. Artinya bangsa yang luhur, bangsa yang memang menjaga tata krama dan segala macam. Apalagi kita adalah bangsa yang sangat berbudaya Bang ya. Iya, budaya. Nah, itu satu lagi tuh, budaya kita pelan-pelan mulai luntur sama yang namanya orang-orang yang mengaku open-minded gitu kan. Open-minded. Tapi nyatanya dia meninggalkan kultur budaya yang seharusnya kita rawat gitu Bang ya. Iya. Karena open-minded, ya kultur budaya kita jadi terkikis. Bukan terkikis, malah hilang gitu ya. Kita belum bicara agama loh, kita baru bicara budaya aja udah sebenarnya udah tabrak banget gitu. Nanti kalau kita bahas agama jauh lebih luas jauh lagi, lebih keras lagi, jauh lebih luas lagi masalahnya gitu. Oke, jadi kalau saya pribadi Bang Saiful, mungkin Bang Saiful boleh menilai ya pemikiran saya sendiri terhadap anak-anak. Mungkin kalau di kota-kota besar seperti Kota Batam sendiri, kenapa anak-anak ini bisa melakukan tindak bullying? Satu, mungkin karena mereka jauh dari orang tuanya sibuk bekerja, apalagi kalau di Kota Batam kan rata-rata orang tua keduanya itu bekerja tuh Bang. Jadi sehingga mereka kurang dekat, kurang mengetahui. Jadi apa yang mereka lakukan itu mereka menganggap itu yang benar gitu. Nah, itu bagaimana seharusnya peran orang tua ini Bang untuk memberikan edukasi bullying itu kepada anak? Iya, jadi gini Mas, yang tadi kita coba, benar sekali yang kata Mas Joshua tadi, bahwa kita harus mulai sadar semua masalah ini tidak mulai dari sekolah itu hanya menyediakan fasilitas untuk
menjadi pelaku bully dan korban bully. Tidak cuma sekolah, di tempat manapun di mana bisa berkumpul dua orang atau lebih, gitu kan, di mana ada satu pihak yang mampu mendominasi, maka bully itu akan secara alamiah bisa terjadi sebenarnya, gitu kan. Lalu sebenarnya kalau kita mau jauh, kalau kita mau telaah lebih jujur lagi, di mana semuanya dimulai? Ya semuanya dimulai di rumah. Semuanya dimulai di rumah. Tahu Giant nggak, Mas, yang di Doraemon? Yes. Pasti kita semua tahu ya. Kenapa dia menjadi korban bully? Gitu. Kenapa dia menjadi pelaku bully? Pertama, karena memang dia punya fasilitas berupa fisik yang kuat. Tapi ada yang lebih dari itu, apa? Gitu kan? Jadi orang akan menjadi pelaku bully itu setidaknya dia tuh punya beberapa fasilitas. Yang pertama, dia punya fisik yang kuat. Kalau di Doraemon ada si Giant itu. Si Giant. Dan biasanya juga orang tuanya agak kasar ya, orang tuanya ke Giant ya. Iya, benar sekali. Ya, kemudian Giant itu tidak asal mula jadi tukang bully. Kalau seandainya dia cukup kasih sayang di rumah, dia cukup keteladanan di rumah, ya maka mungkin nggak akan dibully itu si Nobita itu. Lalu yang berikutnya ada orang yang punya status sosial. Secara sosial dia punya kekayaan, dia punya pengaruh, ya di sekolah dia selebgram dan segala macamnya, populer, dan dia punya kans untuk melakukan itu. Lalu yang berikutnya lagi ada ya mungkin secara jabatan, karena banyak sekali orang yang ketika punya ya pejabat-pejabat lah mungkin ya, punya status jabatan dan segala macamnya, itu bisa menjadi kekuatan dia untuk menjadi pelaku bully. Lalu memang benar seperti yang disampaikan Pak Joshua tadi, bahwa memang semuanya ini sebenarnya dimulai dari rumah. Ya kan, baik itu rumahnya si korban atau rumahnya si pelaku bully. Ya kan, sekolah itu juga cuma tempat ya mengumpulkan mereka, dan pada akhirnya perilaku-perilaku yang mendidik mereka di luar sekolah itu akhirnya ditampakkan di sekolah sebenarnya. Akhirnya sekolah pun jadi tempat untuk, yaitu dia tadi, memperbaiki orang-orang yang udah terlanjur rusak, anak-anak yang sudah terlanjur rusak di lingkungan lain, di lingkungan pergaulan, di lingkungan rumah. Tetapi memang faktor yang paling harus benar-benar dicermati adalah ya rumah ini benar-benar menjadi tempat di mana gambaran anak itu bakal terjadi di luar gitu. Dia menjadi perilaku bully, bisa jadi anak itu korban bully di rumah. Gitu kan. Anak tidak berani melawan, bisa jadi memang dia dididik di rumah gitu untuk tidak melawan gitu, untuk tidak berani dan segala macam. Jadi memang ya itu dia tadi bahaya yang saya dulu pernah ngomong sih sebenarnya, bahaya yang bisa terjadi adalah ketika orang tua itu berhenti belajar, ketika orang tua itu sudah bilang capek cari uang dan segala macam, tapi dia tidak memberikan kasih sayang yang tepat kepada anaknya. Nah ini akhirnya yang mendidik anak ya, sadar orang tua bertindak atau tidak pun akhirnya menjadikan anak-anak itu bermasalah. Gitu. Akhirnya gimana lagi nanti kalau masih, iya benar sekali. Jadi tadi saya setuju juga dengan Abang Saiful mengatakan upaya yang mungkin bisa dilakukan sekolah, karena sekolah ini menjadi salah satu tempat yang bisa dikatakan sakral, Bang ya, harusnya ya, gitu ya. Sakral sekali ya, memang kayak tujuan dididik sekolah yaitu untuk membentuk sebuah karakter, artinya tempat tersebut bisa dikatakan ya suci gitu, harus bersih dari bullying dan hal-hal negatif lainnya, di mana sekolah menjadi tempat membina anak-anak tersebut. Dan namun sayangnya memang kalau saya sendiri memperhatikan Bang Saiful, sekolah-sekolah sekarang itu BK ya, bimbingan konseling guru BK itu jumlahnya sangat sedikit. Iya benar. Itu di sekolah cuma satu kadang-kadang dengan siswa yang ratusan, ada yang ribuan bahkan. Nah, kalau Bang Saiful sendiri melihat peran BK dan seharusnya BK itu bagaimana di sekolah? Perannya dan jumlahnya seharusnya idealnya lah untuk mendidik anak-anak. Iya, jadi bina konseling itu seharusnya menjadi apa ya? Kalau dibilang itu harusnya menjadi support system dalam dunia pendidikan, di mana nanti mereka itu tidak hanya untuk mengurusin anak-anak bermasalah saja gitu, tetapi juga tahu potensi anak gitu kan. Kan sekolah itu cuma mendidik anak dari sisi akademisnya saja, tetapi BK itu juga nanti bisa peka melihat potensi, oh ini anak bisa dikembangkan ke arah sini. Dan terkait masalah konteks bully tadi gitu kan, memang ya itu tadi,
perlu adanya, seharusnya coba kita tanyakan guru, mungkin tidak semua sekolah, ada juga sekolah yang berhasil membangun sistem konselingnya dengan baik gitu kan, jadi anak-anaknya pun tersupport gitu untuk berkembang dan ya paling tidak dalam konteks bully dan membuli ini anak-anak itu bisa sekolah dengan merasa aman dan nyaman gitu. Ya memang juga di dunia pendidikan itu kan BK itu satu jurusan tersendiri ya, kalau di dunia perkuliahan itu kan, dan memang harusnya ketika dia terjun ke sekolah ya dalam keadaan siap dan memang paham terkait masalah dunia pendidikan itu dan apa yang harus dikerjakan. Saya rasa di beberapa sekolah itu pasti ada yang sudah menerapkan ini dengan baik dan benar gitu. Tetapi kan tidak semua, bahkan yang kita miris itu di beberapa sekolah yang penting ada gitu kan. Nanti kalau di laporan, oh ini BK, oh ini ada gitu. Tapi kerjanya entah apa-apa juga tidak ada dukungan yang tepat gitu Pak. Jadi ya, anak-anak pun ketika dengan BK pun bangun jarak beneran. Jangan sampailah dibangun guru BK, jangan sampailah dipanggil sama guru BK gitu kan. Karena di stigmanya ya kalau udah dipanggil guru BK itu berarti gitu ya? Ntar lagi bapaknya dipanggil nih, ntar lagi orang tuanya dipanggil nih. Padahal fungsi dari guru BK itu tidak seperti itu gitu kan, karena memang harus dibangun kepercayaan, tidak hanya terhadap guru BK lah, semua guru-guru juga harus membangun stigma positifnya tersendiri gitu kan. Anak-anak jangan sampai datang ke guru atau berinteraksi dengan guru fokus dalam kelas, ketika di luar kelas ada hal yang mau diceritakan, anak sampai bingung mau kemana ini gitu kan, mau kemana ini kita cerita gitu kan, ada masalah tentang ini itu dalam konteks bully misalnya, mau ngadu ke guru BK, nanti si korban beritanya tidak diakomodir, malah dia yang coba-coba untuk dijadikan tersangka dan segala macamnya. Apalagi ya dalam contoh kasus itu tadi gitu, kalau seandainya sampai guru yang menjadi dianggap sebagai pelakunya gitu kan, wah itu justru malah sulit sekali diakomodir sama pihak sekolah. Jadi memang kita sih berharapnya BK itu bisa menjadi support system sekolah yang sebenarnya ya bukan hanya masalah bully gitu kan, tetapi juga mampu membantu anak untuk mengembangkan potensinya gitu kan. Jadi memang kalau satu kurang sih, memang harus lebih banyak lagi guru BK dalam satu sekolah itu. Benar, baik. Bang Saiful, memang anak-anak juga harus diberitahu apa itu fungsi BK ya, jangan hanya menganggap BK itu kalau sudah ke BK artinya orang tua akan bakal datang berarti kita bermasalah. Tapi kita harus memberikan pemahaman juga kepada siswa-siswa bahwa BK itu adalah tempat kita untuk berkonseling sesuai dengan peruntukan namanya gitu ya Bang ya. Iya, benar. Dan mudah-mudahan juga nanti kuantitas dan kualitas BK juga di setiap sekolah itu ditingkatkan, bukan hanya satu lagi sebagai formalitas, tapi menjadi salah satu memang yang paling penting. Apalagi kalau sekarang kan lebih mengarah ke pendidikan berkarakter Bang ya. Iya, kurikulum merdeka dan segala macam support sistemnya harus tepat dong gitu kan. Jadi kalau pengen berkarakter, guru BK-nya juga harus diperbanyak gitu ya, dan harus aktif dan berkualitas gitu Bang ya. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Bang Saiful Keteibang sudah hadir di Pro Satria Batam. Terima kasih sudah menanggapi terkait tentang kasus-kasus bullying yang saat ini terjadi di Kota Batam. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Bang Saiful. Demikian pendengar dialog kita di pagi hari ini bersama pemerhati pendidikan, ada Saiful Keteibang dan juga beberapa kasus yang kita sampaikan untuk Anda yang terkait tentang bullying dan